Jadi kalaupun terbunuh Tuhan Yesus itu nggak ada masalah sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sebenarnya nggak bisa terbunuh. Nah, jadi diajarkanlah kepada kita. Berarti gini, janganlah berbuat demikian. Itunya intinya sebenarnya itu, Bang. Iya. Jadi begini, berarti Kristen itu diawali imannya dengan melanggar hukum Tuhan gitu. Lari-lari. Imannya diawali dengan melanggar hukum Tuhan gitu. Oh, iman Kristen tuh. Betul nggak, Bang? Cobalah dijawab. Betul nggak? Nih jawab dulu nih. Pusing abangnya. Bukannya pusing sebenarnya. Pusing abangnya kan. Nah, macam mana, Bang? Kau sendiri yang menyampaikan. Itulah jalannya. Macam mana pula? Kan itulah tragedi, itulah jalannya untuk mengingatkan kita janganlah berbuat demikian. Itu intinya itu. Yaudah, kalau gini abang mau tanya apa dah? Intinya abang aja bertanya dah kalau kayak gitu dah. Abang pusing jawab pertanyaan saya. Kalau Anda bernarasi, Anda sendiri yang menabrak narasi Anda gitu. Ini saya nggak pusing. Abang senjata makan tuan masalahnya. Anda mau tanya apa coba? Saya nggak ada perlu bertanya, Bang. Yang jelas ya sehat-sehat lah kita semua ya dah. Abang sehat-sehat, kami sehat-sehat, itunya, Bang. Nggak ada pertanyaan lain? Ada saya pertanyaan. Saya nggak pernah namanya protes masalah apa, masalah ini, masalah itu, nggak pernah protes. Jadi ya udah. Ya itu aja lah. Oke lah, terima kasih. Bang ya. Oke Bang. Sama-sama. Naik kembali ya kalau ada pertanyaan, silakan. Oke Bang. Oke. Selamat sore. Bingung sendiri dia nih. Itulah intinya ya Ustadz ya, roomnya Islam itu tuh mengajak mereka berpikir, merenung dan jujur. Maksudnya mencoba mengarahkan mereka ke hal yang baik. Tapi kalau di room mereka tuh menghina agama kita, merendahkan agama kita. Di room kita mereka dihargai, diberikan masukan. Di room mereka agama kita direndahkan. Itulah perbedaan kita gitu. Keren room kita. Halo, selamat siang, selamat sore, selamat siang. Selamat sore. Ya Pak Ustadz, selamat sore. Selamat siang Pak Ustadz, masih siang nih kok sore. Siang, selamat siang, ada. Ini Pak tahu nggak dengan ini? Pak Ustadz. Tahu? Oh. Kiding, selamat siang. Selamat siang juga. Tadi ada saya dengar Abang ini di atas. Abang ini Kristen atau Islam, Bang Kiding? Senjata makan Tuhan. Senjata makan Tuhan. Ya, senjata makan Tuhan. Tadi bukan senjata makan Tuhan ya, tapi senjata makan Tuhan. Betul Bang Kiding. Betul. Aduh. Jadi gini. Iya. Iya, gimana? Senjata makan Tuhan. Jadi bagus. Gimana? Jadi bagus kalau makan babi aja sama makan anjing. Bunda Gembala, selamat siang. Siang anak Gembala. Selalu Bunda ya. Insya Allah Bunda Gembala selalu sehat. Kiding nggak mau open cam dia. Saya turunin dulu. Kenapa kau naik siang-siang Bang Salesius? Kangen aku Pak Ustadz. Senjata makan Tuhan tuh kata Bang Kiding. Gimana? Kangen sama Pak Ustadz Yusufi sama Uni Refine loh. Kangen banget aku. Kau ditendang ya di tempat Bang Juma.
Iya, barusan naik ya Bang Juma. Tadi ya. Nah, makanya kau ditendang Bang Juma. Kesini pula kau. Gini loh Pak Ustadz, gini loh Pak Ustadz. Ya, jadi saya tadi itu bertanya itu dasarnya karena saya nggak tahu. Ya toh. Makanya orang bertanya itu kan karena nggak tahu. Makanya itu harus ditanyakan. Nah, ketika saya bertanya kepada Bang Juma, dia tuh sepertinya nggak bisa menjelaskan dengan baik. Uniripa yang jelasin tuh. Apa yang kau tanya? Biar Pak Ustadz tahu ya, ini barusannya. Jadi saya kan bertanya begini, bahwa umat Muslim itu kan mengatakan bahwa Nabi terakhir itu adalah Nabi Muhammad. Betul apa salah itu, Pak Ustadz? Nah, terus? Nah, saya tanya 2 ayat tadi. Saya bawa 2 dalil ya. Yang pertama, surat Al-Imran ayat 42. Di mana di situ Allah memilih Siti Maryam untuk mengandung dan melahirkan Isa putra Maryam. Itu satu. Halo. Urutannya. Yang kedua, surah Maryam ayat 19. Di situ Allah berjanji akan menganugerahkan seorang anak laki-laki yang suci. Ya. Nah, saya tanya Bang Juma tadi, sebelum Allah turun surat Al-Imran ayat 42 itu, apakah Isa ini sudah ada atau belum? Kata Bang Juma, belum ada. Artinya kan memang belum lahir dia. Ya kan? Nah, kalau belum lahir, ketika dia sudah lahir, berarti dialah Nabi terakhir. Itu menurut pemahaman saya. Gitu loh. Coba ini Rifa jelaskan 2 ayat itu. Jelasin dunia. Ya. Ya sama seperti yang tadi saya lihat Bang Juma mengatakan bahwa Anda tidak layak bahas Quran. Kenapa? Kognitif Anda tidak cukup mampu memahaminya. Tidak ada satupun ulama, jangankan saya ya sebagai seorang pelajar, seluruh ulama Islam tidak pernah memakai ayat itu dan dipahami bahwa Isa itu Nabi terakhir, itu nggak ada. Cuman Anda saja. Kenapa? Karena kognitif Anda tidak mampu memahami ayat itu. Itu kenapa Bang Zuma kick Anda dari roomnya, karena Anda tidak bisa memahami Quran. Anda itu bertanya ke kami, lalu kami yang menjelaskan. Maka kami tentu lebih paham tentang Quran bukan karena kami Islam, tapi karena kami belajar. Dengar ya, kalau Kristen itu ngaku pintarnya Bible karena mereka ngaku Kristen, bukan karena mereka belajar. Kalau kami mengatakan kami lebih paham Quran daripada Kristen bukan karena kami Islam, tapi karena kami belajar. Contoh, Anda bilang bahwa Nabi Isa itu adalah Nabi terakhir dikarenakan 2 ayat itu. Coba Anda tunjukkan kepada saya diksi mana atau konteks apa yang mengatakan bahwa itu maksudnya adalah Nabi terakhir. Karena di Quran sendiri jelas dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir, khataman Nabi. Lah kalau memang ada antara Quran satu dengan ayat satunya kontradiksi, bukan Anda yang akan membawakan itu. Pasti orang-orang orientalis lebih dulu bawa ayat itu. Makanya Anda adalah orang yang salah paham. Saran saya gini aja Pak Salesius, Anda bertanya saja. Jangan bawa kesalahpahaman Anda ke hadapan kami, karena kami nggak ada kewajiban untuk meluruskan kesalahpahaman Anda. Mending nanya aja. Nanya pandangan bagaimana pandangan Anda. Ya, makanya tanyakan aja. Saya tanya begini tadi. Salah paham Anda itu mutlak ya, pasti mutlak ada salah paham. Iya. Saya tanya kepada Bang Juma. Nggak usah bahas lagi, apa yang terjadi. Anda mau nanya yang mana? Ayat yang mana yang mau Anda tanya? Itu kan saya tanya itu, apakah Nabi Isa setelah Nabi Muhammad menerima Saya jawab ya. Saya clear ya. Ayat 42 dengar. Apakah Nabi Isa sudah ada apa belum? Dengar. Nabi terakhir itu namanya Muhammad SAW. Dalilnya mana? Dalam Quran dikatakan Nabi Muhammad khataman Nabi. Oke, clear ya. Nah sekarang kalau Anda salah paham tentang Quran nggak apa-apa, wajar, karena Anda bukan Islam. Kami mengetahui Quran bukan karena kami ngaku Islam, tapi karena kami belajar. Dalam pembelajaran kaidah ilmiah Quran tidak pernah satu pun. Saya jangan diganggu dulu. Apakah surat Al-Imran ketika Al-Imran turun 42 Pantas Anda dikik sama Bang Zuma loh. Sudah ada apa belum? Nggak wajar Anda dikik Bang Zuma. Anda tidak ngizin kami ngejelasin. Bisa lagi ngejelasin. Dengerin dulu penjelasannya.
penjelasannya bagaimana? Saya itu? kan Apa? sudah jawab, tidak ada satupun para ahli menggunakan ayat itu lalu menyimpulkan, oh ini maksudnya Nabi Isa Nabi terakhir itu tidak ada, cuman Anda. Kenapa? Karena Anda Kristen. Anda tahu Quran bukan karena Anda belajar, tapi Anda menyimpulkan sendiri. Saya katakan dalam Quran itu jelas Nabi terakhir itu dikatakan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu jelas dalilnya. Dalilnya mana? Nabi Muhammad khataman Nabi, penutup para nabi. Kalau Anda mau bantah ayat itu, bawakan bantahannya dari Al-Quran saya. Seandainya itu ada, bukan Anda orang pertama yang menunjukkan ada kontradiksi di Quran, tetapi tentulah orang yang itu lebih kan berilmu. dibantah oleh Al-Imran ayat 42 sama Astagfirullahaladzim. Maryam 19. Yang mengatakan itu dibantah itu siapa? Anda kan? Lah, sekarang saya tanya, apakah ketika Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad, surat Al-Imran ayat 42 itu, Isa sudah ada apa belum? Ketika Allah berfirman kepada Nabi Muhammad bicara tentang Nabi Isa, Nabi Musa, tentu mereka sudah ada, karena itu informasi yang sudah terjadi. Lah, coba baca di Maryam ayat 19 itu, Bunda ya. Ya, Anda Ini silakan kita bacakan. bahas. Anda Biar saya bacakan, paham. Anda bacakan. Ya, saya bacakan ya, Maryam 9 ayat 19. Ayat terjemahannya aja. Biar saya pengen tahu Ya, Anda itu bisa bahasa terjemahannya Indonesia atau memang enggak. saya nggak tahu bahasa Arab, Bunda ya. Mohon Ya, maaf. silakan. Saya menjelaskan itu 2 kali Ustaz Yusuf. Iya, saya nggak mau jelasin ketiga kali karena itu buang-buang energi. Silakan. Di sini jadi gini. Oke, silakan. Saya bacakan teman-teman pakai bahasa Arabnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiyyan. Ini adalah informasi yang pernah Allah itu memberikan informasi yang pernah terjadi dan informasi yang akan terjadi, perintah, aturan. Itulah muatan Quran. Dengarkan ya Salesius, tolong kalau saya ngajarin itu didengerin, nanti berputar-putar. Sales dengerin saya, Bunda dengerin Bunda dulu, Ya. Nak. Nah, anak domba itu harus tertib. Al-Quran itu muatannya ya anak domba. Saya paham, saya ngajarin anak domba jadi perlu kesabaran seperti Ustaz Yusuf ya. Muatan Quran itu yang pertama adalah informasi yang sudah terjadi. Yang kedua informasi yang akan terjadi. Kemudian aturan-aturan dari Tuhan. Itulah muatan Quran. Bicara tentang informasi nabi-nabi terdahulu, itu adalah informasi yang sudah terjadi. Nah, kalau kita bicara tentang Quran surah Maryam ayat 19 ya, kita bicara tentang bagaimana di ayat 18-nya dikatakan bahwa Maryam itu pernah berkata bahwa dia bertemu, Maryam itu berbicara, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah. Artinya Allah menceritakan peristiwa yang pernah terjadi. Apa peristiwa itu? Peristiwa di mana di ayat ke-17-nya Maryam itu melakukan sesuatu. Maryam membuat dinding untuk melindungi dirinya dari mereka, maka kami hantarkan kepadanya roh. Jadi Allah menceritakan peristiwa yang sudah terjadi. Peristiwa itu terjadi sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Artinya peristiwa ini sudah terjadi, nabinya itu sudah lahir. Ya, peristiwa itu terjadi pada saat Nabi ini menjelang kelahirannya. Peristiwa dia mau hadir itu bagaimana sih peristiwanya? Diceritakan dalam Quran surah Maryam ini. Makanya di dalam ayat ke ayat di apa namanya di ayat 17-nya, kemudian Maryam membuat dinding. Nah, itu sudah terjadi. Diceritakan Allah. Jadi Maryam membuat dinding. Ini sudah terjadi ini. Untuk melindungi dirinya dari mereka, maka kami hantarkan padanya roh dari kami lalu menyamar sebagai malaikat Jibril. Ini malaikat Jibril yang merujuk kepada malaikat Jibril, diceritakan sama Allah kepada Nabi Muhammad. Berarti ini sudah terjadi, ini peristiwa menjelang kehadiran Nabi Isa, atau peristiwa yang sudah Nabi Isa sudah hadir misalkan, dijelaskan sama Allah. Nah, ini bahasa Indonesia yang sangat mudah dipahami ya Salesius ya. Nah, lalu Maryam berkata di sini, qalat ini. Ya, ini Allah mengutip perkataan Maryam lalu disampaikan lagi kepada Nabi kami. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah daripada gangguanmu kalaulah engkau seorang yang bertakwa. Ini Maryam berbicara, peristiwa itu sudah terjadi. Lalu di ayat 19-nya ia berkata, sesungguhnya aku pesuruh Tuhanmu untuk menyebabkanmu dikaruniakan seorang anak suci. Ini dalam teks Melayu ya, dalam teks Indonesianya dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu. Ini peristiwa menjelang Sayyidah Maryam itu hamil Nabi Isa.
dan diceritakan sampai dia punya anak yang namanya Isa Al-Masih. Artinya ini peristiwa yang sudah terjadi. Kok bisa tiba-tiba kau bilang dia nabi terakhir? Kok bisa ini orang ini begini, ya Allah. Nah gini loh Bunda ya, mohon maaf ya Bunda, ini kalau salah nanti tolong dikoreksi ya. Astagfirullahaladzim. Saya baca ini ya, sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Tuhanmu yang menjaga dan melindungimu. Aku mendapat tugas untuk menyampaikan berita tentang anugerah yang akan dikaruniakan Allah kepadamu. Ya, itu akan ya. Ini bahasanya akan. Loh, Kenapa kau cuman bahas ayat itu? Kan ayatnya bercerita tentang proses kelahiran Nabi Isa. Mulai dari sebelum lahir dan setelah lahir. Bunda, tolong dijelaskan. Ya, dengan ayat benar. itu bercerita tentang malaikat Jibril datang untuk memberitakan kehamilan Sayyidah Maryam. Akan. Itu peristiwa yang sudah terjadi. Akan dia dikaruniakan. Karena belum dia lahir. Di ayat 22 kan lahir dia. Tuh, di ayat 22. Iya. Maka Maryam hamilah mengandungnya, lalu ia memencilkan diri dengan kandungannya itu ke sebuah tempat jauh. Di ayat selanjutnya 23. Masa kayak gini aja Iya. aku nggak paham sih. Ketika dia Nah, hendak ini kan bersalin baru berarti lahir sudah gitu. terjadi. Kan Nabi sudah Ya ada. udah Pak. lahir Nabi anaknya. sudah ada. Udah. Dia Ya baru udah lahir nggak anaknya? Loh, kok Nabi sudah ada dia boleh? Ini kayak gini orang ini. Lagi Di ayat 23-nya kan sudah ada itu. nggak gini, nggak apa-apa kau nggak paham, nggak apa-apa. Makanya Bang Zuma bilang kau kera tadi. Nggak, Bang Zuma bilang kau kera. Kenapa? Loh, Karena bahasa Indonesia yang gini aja kok nggak paham. Nggak apa-apa. Saya bilang Kalian Bang Zuma memang tadi bilang monyet. nggak jelas dengan benar gitu loh. Iya, yang bilang nggak jelas itu Kristen. Apa yang jelas bagi Kristen? Kitabnya aja nggak jelas bagi dia. Bang Cuma mengatakan Ya, diam dulu, bentar ya. Gini, dengan saya tegaskan ya. Kalau Kristen nggak paham Quran itu wajar. Bahkan bagaimana mereka bisa paham Quran? Kitabnya aja yang terjemahan mereka nggak paham. Jadi bagi kita tuh nggak kaget lihat Kristen nggak paham Quran. Bayangkan teman-teman, peristiwa proses kelahiran Nabi Isa dijelaskan oleh Allah. Dia bilang itu kan Isa kan belum lahir di situ. Padahal Allah sedang menceritakan proses kelahiran mulai dari sebelum dilahirkan sampai dilahirkan. Nah, bahkan saya sudah kasih ayat nih, ayat 23-nya. Ketika dia kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Bahkan dijelaskan lagi di bawah ayat itu. Lalu ia diseru dari sebelah bawahnya. Kemudian lah iya kan baru lahir dia Bunda. Iya, ini peristiwa yang sudah terjadi. Lu bukan aduh. Itu akan dikaruniakan itu loh Bunda. Coba pahami bahasanya. Itu adalah Akan perkataan dikaruniakan malaikat seorang Jibril iya. Artinya, Nggak kau ngerti nggak sih? artinya dia itu belum melahirkan anaknya. Saya nggak bisa bahasa kera ya, maaf ya. Jujur saya minta maaf kepada kalian. Saya udah berusaha pakai bahasa manusia. Demi Allah, saya sudah coba pakai bahasa manusia dengan baik dan benar. Saya nggak bisa pakai bahasa kera. Saya pernah sih punya niat belajar bahasa anjing dan kera, tapi saya pikir nggak ada kepentingan lah. Walaupun teman-teman Kristen kita sering menggunakan bahasa kera dan juga bahasa hewan, tapi saya nggak bisa. Saya udah coba belajar bahasa monyet kemarin. Waktu saya ada monyet waktu itu masuk ke dekat halaman rumah di dekat rumah saya coba ngomong, tapi saya nggak ngerti bahasa monyet. Serius Ustadz, saya nggak bisa bahasa monyet Ustadz. Nggak, saya cuma bisa pakai bahasa Indonesia. Dia itu ngotot dari dulu, makanya saya agak malas diskusi dengan dia tuh. Nggak, Ustadz, saya pengen belajar bahasa monyet, tapi saya tetap nggak bisa Ustadz. Sulit Ustadz bahasa monyet itu. Ya Raja Paduha, buka kamera, nggak apa-apa janda Buka ya, kamera, nggak apa-apa buka janda. kameranya. Buka kamera. Harus jandanya baru buka kamera. Iya, buka Janda kamera, kalau buka kamera. Parah. Orang mau Ya dengarlah, diskusi. Tuhan kalian itu menyukai janda-janda loh. Masya Allah Ustadz ya. Apa ya namanya ya? Saya tuh melihat progres dialog di dalam Islam itu, kita semakin dialog, semakin cerah agama Islam ini diterang benderang. Kristen semakin banyak bicara, semakin banyak denom, semakin rusuh mereka sesama mereka Ustadz ya. Insya Allah ya. Iya. Halo, selamat siang. Halo, Nah ya, ini Kristen atau Islam bang? Open cam dulu lah. Kristen aku. Wah, Buka dulu kameranya bang. Open cam dulu, biar kita ngobrol. Ya, sip.
Oke. Abang nih mau bertanya atau mau ditanya nih bang? Kita adakan diskusi siang hari. Bertanya aja nih bang. Apa tuh? Dalam hadis Muslim kan dijelaskan kalau Isa yang turun kan. Ya. Mengapa tidak nabi-nabi lain yang turun? Apa spesialnya? Karena Nabi. Apa spesialnya Isa ini di dalam Al-Quran? Baik, apa spesialnya Nabi Isa ini di dalam Al-Quran? Ya, Apa alasannya? Apa alasannya dia yang harus turun? Apa alasannya dia harus turun? Sesuai dengan hadis, Nabi Isa akan turun kedua kalinya. Dia akan mematahkan salib-salib, terus juga membunuh babi-babi dan menghapus jizyah. Oke gini bang. Artinya apa? Ya. Bentar bang, saya jawab dulu. Ya, saya jawab dulu. Jadi Nabi Isa itu, kenapa harus Nabi Isa yang turun kedua kali? Karena banyak fitnah terhadap beliau di muka bumi ini karena beliau dituhankan oleh umat Nasrani atau Kristen. Nah, maka dari itu ya, kenapa harus Nabi Isa yang turun untuk menjelaskan bahwa dia itu bukanlah Tuhan. Ya. Nah, kenapa Nabi Isa gitu? Terus menghapus babi-babi. Menghapus babi-babi, membunuh babi-babi, maksudnya itu bukan masuk ke dalam gereja atau ke kandang babi. Nabi Isa itu enggak. Tapi Nabi Isa itu menerapkan dan menetapkan bahwa dia tidak pernah menghalalkan babi. Apa yang masuk ke mulut itu ada aturannya. Kayak gitu. Nah, jadi kenapa harus Nabi Isa? Karena Nabi Isa belum selesai tugasnya. Kalau masalah babi bang, ada nggak ya di Al-Quran yang mengatakan bahwa Isa mengatakan siapa yang makan babi itu akan masuk neraka? Ada nggak ayatnya? Kalau di Islam ada. Balasan orang yang pemakan babi dalam hadis At-Tirmidzi itu adalah neraka. Bukan, Isa yang mengatakan. Nabi Isa. Iya, harus Isa yang mengatakan. Ada tidak? Oh, enggak seperti itu, Bang. Nah, itulah. Kalau Nabi Isa di dalam Al-Qur'an itu gini, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Nabi Isa itu dijelaskan di dalam Quran surah Al-Maidah, dia ini mengikuti ajaran dari nabi terdahulu sebelum dia. Artinya apa? Nabi terdahulu mengatakan bahwa babi itu haram, ya haram. Maksud saya, ada tidak di dalam Al-Quran itu di mana Isa mengatakan siapa yang makan babi itu akan masuk neraka gitu? Ada tidak? Itu maumu, Bang, maumu. Ustadz, maksud sedikit Ustadz. Emang kenapa Nabi? Bentar dek. Kenapa harus Nabi Isa yang menetapkan hukum? Karena yang menetapkan hukum itu bukan Nabi, tapi Tuhan. Nabi itu hanya menyampaikan hukum. Dan lagi pula kamu harus tahu loh, sebagai Kristen di kitab kamu itu dilarang makan babi. Dan Nabi Isa tidak. Yesus saja, jangankan Nabi Isa loh. Itu hanya untuk orang Yahudi, Kak. Oh gitu. Berarti kami bukan orang Yahudi. Ya, oke baik. Kita orang Indonesia. Ya oke. Saya tanya sama kamu. Taurat itu untuk kalian atau untuk Yahudi? Kalau larangan makan babi itu untuk Yahudi. Saya nggak bicara larangan makan babi, karena larangan makan babi salah satu ajaran dalam Torah. Saya minta kamu jujur nih. Kalau kamu sudah memutuskan begitu, saya minta kamu jujur, konsisten dengan jawabanmu. Taurat itu untuk orang Yahudi atau untuk orang Kristen? Sudah saya jawab, kalau yang babi itu untuk orang Yahudi. Kenapa kau pilih-pilih? Giliran makan babi untuk orang Yahudi, giliran 10 hukum Taurat untuk kau gitu? Berarti suka-suka nenekmu aja berarti. Kenapa kalian itu sesat? Karena kalian tidak konsisten di sini. Perkara makan perbagian. Bentar, diam dulu, jangan dipotong dulu. Iya, makanya saya tanya. Apakah Taurat itu untuk Yahudi atau untuk orang Kristen? Jawab aja dulu, biar kita bahas ini. Coba lah buka ayatnya. Itu untuk orang Saya Yahudi. tanya kau. Kita oke, berarti untuk orang Yahudi. Berarti kau udah boleh membun-bun orang lain dan meniduri istri orang berarti ya, boleh kok ya? Iya. Itu boleh. Kan peristiwa itu bukan untuk dia apa? Kamu ngerti hukum Taurat gak sih? Saya lagi nggak bicara tentang peristiwa di dalam kitab Perjanjian Lama. Saya bicara konteks hukum Taurat. Ngerti hukum Taurat nggak? Ngerti nggak?
Inilah kenapa Kristen di sini kalau bisa, kalau awam mending nanya aja, menjelaskan keyakinan kalian, nanti blunder depan kami. Saya dan Ustaz Yusuf ini bertahun-tahun belajar Kristen. Jangan gini-gini dulu. Di sini tempat kalian itu diajak untuk berpikir. Iya, Dengarkan saya baik-baik, Dek. Makanya kalau berpikir, yaudah, kalau berpikir saya ajak kamu berpikir. Ya udah, saya tanya kamu lagi. Hukum Taurat itu seluruhannya untuk Yahudi atau untuk seluruh manusia? Jawab, jujur deh. kalau larangan makan babi itu kan untuk orang Yahudi. Yang saya tanya hukum Taurat, ngerti nggak? Pernyataan saya ngerti nggak? Pertanyaan saya ngerti nggak? Apakah hukum Taurat itu untuk seluruh manusia? Coba jujurlah, belajar jujur di sini lah sekali. Dia di Rum Islam diajarkan jujur, ayo jujur. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu, biar saya kasih tahu nih. Hukum Taurat itu untuk Yahudi, Kak. Nah, kalau begitu kamu boleh ngambil bini orang, karena salah satu hukum Taurat adalah jangan menginginkan milik orang lain. Nah, karena itu hanya untuk orang Yahudi. Nggak boleh gitu, nggak ada di situ. Dengar teman-teman. Dengar teman-teman ya. 10. Saya bilang dalam 10 hukum Taurat jangan menginginkan istri sesamamu, betul nggak? Betul? Hukum Taurat itu bukan untuk kau, tapi untuk Yahudi. Yang dilarang ngambil bini orang cuma Yahudi, berarti kau boleh. Iya. Kan dijelaskan Yesus satu seumur hidup. Kan dijelaskan Yesus lagi. Di mana tertulis satu untuk seumur hidup? Di mana kata Yesus? Iya. Melainkan mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Apa itu? Melainkan iyalah, kalau orang lagi bersenggama di atas kasur jadi satu lah, satu daging. Apa ini? Maksudnya kita bicara hukum. Nggak boleh cerai-cerai, Kak. Apa urusannya cerai dengan makan babi nih? Saya lagi bahas hukum Taurat. Makan kosher itu salah satu hukum dalam keyahudian. Kau itu bilang untuk orang Yahudi, Kak. Nah, kalau hukum Taurat untuk siapa? Kami ini bukan orang Yahudi, kami orang Indonesia. Kau udah hampir 4 kali lo ngomong dari tadi. Yang bilang ke orang Yahudi siapa, Dek? Saya tidak pernah bilang ke orang saya Yahudi. makan babi karena tidak ada dalam kau tunjukkan boleh makan babi untuk orang Yahudi. Gitu. Silakan kau tunjukkan Yesus nyuruh. Silakan kau tunjukkan Yesus mengizinkan kau makan babi. Dalilnya mana? Ya. Dan tidak ada juga larangan Yesus makan babi. Ada. Yesus mengatakan dia tidak membatalkan hukum Taurat. Artinya Yesus pengikut hukum Taurat atau tidak? Itu menggenapi nubuat dia. Arti menggenapi apa? Ya, apa yang ini orang dengar ya teman-teman di bawah. Kan? Saya tidak mau merendahkan orang Kristen. Kalau kalian awam tentang kitab kalian, mending kalian nggak usah jelasin ke saya. Merendahkan Muslim. Apa ini? Apa ini menyahut sesuatu yang nggak saya tuju ke kamu? Dengarkan baik-baik saudaraku Kristen. Kami umat Islam ini tugasnya adalah mengajak kalian berpikir, merenung dan jujur dan berdakwah. Ya, itu tujuan kami. Semua kita berpikir, diam dulu lah, Dek. Kalau seandainya saya tanya ke kau, baru kau jawab. Saya lagi ngomong ke netizen. Dengarkan baik-baik. Di sini kita menjelaskan agama Islam sesuai dengan kalian yang kalian tanyakan. Tapi argumen kalian di sini bisa saya tunjukkan justru menelanjangi agamamu. Contoh, kau bilang tadi makan nggak makan babi itu kan aturan untuk Yahudi. Saya tanya sama kau, kalau kau memang betul-betul jujur, seluruh hukum Taurat itu nggak usah dulu, jangan dipotong dulu. Saya nggak mau lari-lari nih, kayak kodok diskusinya lompat-lompat. Kenapa kamu ketawa-ketawa? Apakah hukum Taurat itu diberikan Tuhan kepada orang Kristen atau kepada orang Yahudi? Itu dulu dijawab. Kalau kamu nggak jawab itu kita nggak bisa diskusi. Silakan jawab. Itu untuk orang Yahudi, Kak, untuk orang Yahudi. Kalau begitu, kamu sudah boleh meniduri istri orang. Karena salah satu larangan dalam hukum Taurat, iya kok itu. Mulainya kalian itu. Loh, kau sendiri yang bilang. Dengarkan baik-baik 10 hukum Taurat. Jangan ada padamu Allah lain. Jangan menginginkan istri sesamamu. Jangan menginginkan sesuatu yang bukan milikmu. Itu kan hukum Taurat. Ternyata itu bukan untuk Kristen. Ternyata itu untuk Yahudi. Artinya kalau orang Yahudi dilarang ngambil bini orang karena kau bukan untuk kau hukum itu, berarti kau boleh ngambil bini orang. Karena kau boleh makan babi. Karena larangan makan babi hanya untuk orang Yahudi. Jangan makan babi, oh itu untuk Yahudi. Jangan ngambil bini orang, untuk Yahudi. Jangan menyembah oleh Allah selain Allah Israel, itu untuk orang Yahudi. Karena kau bukan Yahudi, maka Torah itu bukan untuk kau. Artinya kau boleh ngambil bini orang. Karena larangan ini dan itu hanya untuk Yahudi. Itu konsekuensinya itu. Nah sekarang aku tanya sama kau. Kau tunjukkan sama aku ajaran di Kristen yang serupa dengan hukum Taurat yang diberikan kepada Yahudi. Ajaran Yesus, larangan makan babi misalnya. Larangan disuruh makan babi sama Yesus, mana dalilnya?
Ajaran Yesus kita bahas. Ya. Kita jangan bahas lagi ajaran orang Yahudi, karena kalian tidak berhak atas ajaran Yahudi, karena kalian bukan orang Yahudi. Gini, Kak. Sekarang aku tanya sama kau, Gini, Kak. bentar, Biar- jangan biar gini-gini cepat, gini. bercepat. Nggak ada Bercepat, cepat-cepat. Bukan aku yang mengatur di sini. Gini, Ini Kak. bukan room tempat kalian Kristen bisa seenak kalian loh. Di sini kalian diajak berpikir. Sekarang saya tanya lagi sama kamu. Nih ya, kamu mau bertanya atau mau menjelaskan? Silakan. Gini, Kak. Langsung aja intinya aja. Kan? Mau Intinya aja. bertanya atau mau menjelaskan, saya sudah ada batasan. Kalau mau menjelaskan sama saya harus ngerti dulu kitabnya. Gimana kau mau menjelaskan kitabmu sama aku? Kau aja nggak ngerti kitabmu. Pertanyaanku aja kau nggak bisa jawab. Sekarang saya tanya sekali lagi. Ade ini naik ke room Ustadz Yusuf PI, ingin menjelaskan Apa? agama adek kepada kami. Dek baca Amsal dek, orang berperkara dengan orang jahil dia banyak tertawa loh. Nggak ada yang lucu, jangan ketawa dek, nanti dikira orang ada masalah dengan kognitifnya dek. Gini, Kak. Gini, Kak. Bercepatnya kan. Mau cepat mau Tadi- kemana? Kami sama Ustaz Yusuf nggak ada mau cepat-cepat loh. Saya sama Ustaz Yusuf ini nggak dikejar Enggak, apa-apa loh intinya dek. aja, Mau cepat. intinya aja langsung. Inti apa? Inti apa? Intinya Intinya dalam apa? kitab suci Alkitab dan Al-Quran tidak ada Yesus berkata siapa yang makan babi Ya akan nggak masuk mungkin lah ada Nggak ada, Yesus Kak. dalam kitab Quran kami. neraka. Ada. Jadi babi itu nggak persoalan, Kak, sebenarnya. Nggak, kau makan babi itu nggak ada urusan dengan kami dek. Ya, Kami gini, Kak, tidak gini, Kak. mengikuti Yesus. Kami mengikuti Allah yang mengharamkan Iya, makan iya. babi. Sekarang banyak yang nggak makan babi tapi kan ada yang buat dosa melebihi pemakan babi. Apa Bukan gitu. urusannya makan babi dengan Ya, berbuat itulah. dosa? Jadi Apa? jadi Yesus itu udah benar, dia nggak ada bilang kayak gitu. Siapa yang makan Yesus babi? benar, yang ngatain Yesus salah. Benar. Siapa yang salah tuh kalian, bukan Yesus. Yesus nggak makan babi, kau yang makan babi. Ya, karena tidak ada larangan dia. Kok nggak ada larangan? Yesus itu pengikut hukum Torah, dia orang Yahudi. Dia nggak makan babi karena dilarang Karena sama dia Tuhannya. terlahir dari rahim seorang Yahudi. Nah, berarti Yesus makan babi nggak? Kami bukan Yahudi. Makanya aku bilang kau dan Yesus itu beda agama. Yesus itu orang Yahudi, Ya. kok Kristen. Nggak ada agama Yesus. Tuhannya beda. Loh, kau Bahkan- bilang Yesus bahkan ateis. Yesus menentang Tunggu, orang Yahudi. Tunggu. Yesus Kau bilang menentang Yesus, orang Yahudi. bentar. Yesus nggak beragama kata kau. Nggak ada agama Yesus. Berarti Yesus itu nggak punya aturan. Dia Tuhan, tidak ada agama. Oke, Yesus tidak mengikuti aturan agama tertentu. Baik, kita bahas teman-teman. Yesus berkata, ya, aku datang tidak meniadakan hukum Torah. Aku datang menggenapinya. Apa maksudnya itu? Itu menggenapi nubuat-nubuat yang dituliskan sebelum dia datang. Kau bisa bedakan hukum dengan nubuatan nggak? Yesus bicara di situ bukan nubuatan, tapi hukum Torah. Ini aja Kristen nggak bisa bedakan nubuatan dengan hukum nih. Kau bilang nubuatan itu bicara tentang hukum. Sejak kapan nubuatan dan hukum sama? Nubuatan itu informasi apa yang akan terjadi akan datang. Hukum adalah aturan-aturan, larangan-larangan dan perintah. Yesus bicara di situ bukan tentang nubuatan, tapi tentang hukum. Jangan kau pelintir kitabmu depanku dek. Aku jangankan pelintir kitabku, kitab kalian aja kalian pintir aku tahu loh. Sejak kapan Yesus bilang itu nubuatan? Iya, jawab aja Yesus dulu. bicara konteks hukum Torah termasuk makan babi. Jangan Jawab. menyangka aku datang meniadakan hukum Torah, tapi aku datang untuk menggenapinya. Kok nubuatan pula di situ? Jawab aja dulu, kenapa Isa yang turun? Kenapa bukan nabi-nabi lain? Sudah Turun? dijawab sama Ustadz Yusuf PI karena Iya, Nabi Isa berarti belum tadi selesai. di sini, ya saya pernah baca ada hadis bahwa Isa itu hakim yang adil. Berarti Kenapa dia hakim? menghakimi semua orang. Enggak Berarti lah. dia Tuhan dong. Yang dihakimi Nabi Isa bukan seluruh manusia. Mana kau tunjukkan dalilnya bahwa seluruh manusia Ya. dihakimi sama Nabi Isa? Mana Saya dalilnya? pernah baca di hadis Muslim itu tertua. Ya mana? Sahih. Tunjukkan. Katanya, Coba kita lihat dulu. Kau aku mau di cuman- Kau di sini mau diluruskan atau mau membengkokkan yang lurus nih di sini nih? Kami yang lurusin kau nggak terima. Ya, Kau bilang aku kan- saya baca, saya luruskan. Tidak. Nabi aku kan Isa itu mengasih pendapatku sama kalian, Kak. kau itu salah deh. Saya luruskan. Nabi Isa itu bukan ini dijelasin ketawa-ketawa Ustadz. Ini ada masalah apa orang ini? Kita ngomong dia ketawa Ustadz dari tadi. Ngerti juga saya. Saya serius menghadapi dia loh, dia ketawa-ketawa ngadepin saya nih. Ada yang lucu ya? Jangan perlihatkan bahwa Coba kau kita kesini itu jelaskan bukan dulu untuk- hakim yang adil itu. Ya. Ya, Uni. Gini, Ya, Kak. Kalau diam dia hakim dulu. yang adil, berarti ini memang dia sudah tidak berada di penghakiman. Itu kan logikanya. apa Lu ngomong ini? gitu kan. Kalau Setiap dia nabi hakim, itu berarti dia tidak ada mengalami penghakiman. Berarti dia Tuhan. Itu aja.
Simple. Apa ini? Kau ngerti nggak? Hakiman adlan, hakiman adil. Kau pernah pergi ke pengadilan, kau tengok hakim nggak? Hakim itu bisa adil, adil sesuai porsi mereka. Ketika Nabi Isa dikatakan hakim yang adil, seluruh nabi itu adil. Kenapa? Karena nabi itu adil sesuai porsi mereka. Tidak bisa setara seperti Allah, maha adil. Allah itu maha adil, manusia itu hanya di tahap adil sesuai porsi mereka. Contoh, ketika Nabi Muhammad mengatakan, kalau kalian takut tidak bisa berlaku adil, nikahilah satu. Artinya Nabi Muhammad istrinya lebih dari satu. Berarti Nabi Muhammad bisa adil dalam porsinya. Jadi setiap nabi itu bisa adil dalam porsinya, ya. Nah, kamu nggak bisa bedakan antara maha adil dengan adil. Mungkin kita serahkan ke Ustaz Yusuf PI biar kau paham dulu ya. Serahkan Ustaz Yusuf PI. Saya sedikit masuk ya. Ya. Kita bukakan dulu hadisnya biar dia ngerti. Ini hadis yang kau maksudkan saya ambil dari NU online ya. Ya. Bersabda Rasulullah, demi Tuhan yang jiwaku di tangannya, ya. Sungguh hampir akan turun kepadamu, ya, kepada umat ini Ibnu Maryam menjadi hakim yang adil. Maka Ibnu Maryam akan memecahkan palang salib, membunuh babi, dan membebaskan manusia dari jizyah, dan melimpah ruah harta hingga tak ada seorang pun yang mau menerimanya. Jadi Nabi Isa ini hakim bagi yang menuhankannya. Nah, kayak gitu, paham? Jadi Nabi Isa ini akan menghakimi orang-orang yang menuhankannya, karena dia akan mematahkan salib. Gini Bang, Itu isi hadisnya. Jadi dia akan meluruskan bahwa dia itu adalah utusan Tuhan gini Bang. dan mengharamkan babi gitu. Ini bunyi Selesaikan hadisnya. dulu orang menjelaskan. Oke, lanjut. Memang belajar adab di sini ya, Dek ya. Nanti kami ajarkan kamu adab karena tanggung jawab kami di sini ngajarin kamu beradab ya. Adab dalam sisi kemanusiaan kita itu kalau ada orang yang menjelaskan karena kamu yang bertanya, biarkan orang selesai dulu karena kamu yang bertanya. Ustadz Yusuf PI dan saya mendedikasikan waktu kami menjelaskan ke kamu supaya kamu paham. Bagaimana kamu bisa paham? Kamu nggak biarkan Ustadz Yusuf PI selesai menjelaskan, kamu sudah potong. Kelihatan dari gestur wajahmu kamu nggak dengerin kita ngejelasin. Kalau kamu fokus dari tadi kamu nyambung. Aku tahu paham kalian, Kak. Aku tahu paham kalian. Saya nggak minta pengetahuanmu tentang paham kami. Saya ngajarin kamu adab. Adab di dalam room Islam itu adalah ketika kau sebagai Kristen bertanya tentang Islam, kewajiban kami menjelaskan, maka kau tidak berhak memotong. Jangan kau potong Selesaikan ketika dulu Ustaz penjelasannya. jelasin. Itu adab. Mungkin kamu nggak dapat ini di sekolah minggu ya. Saya ngajarin ini di tempat kamu, ini kewajiban saya. Gini Ya. Jadi sedikit ya saya menjawab. Jadi hakim yang adil, betul Nabi Isa akan turun kedua kalinya menjadi hakim yang adil, tetapi siapa yang dihakiminya yaitu orang-orang yang menuhankannya. Makanya di hadis itu dia disebutkan mematahkan salib-salib. Dia akan menghakimi orang-orang yang mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan dan yang menyembah dirinya. Itu yang dia akan luruskan. Bang. Nah, kalau di konteks hari kiamat, bentar ya. Konteks di hari kiamat, apakah Yesus atau Nabi Isa itu akan menjadi hakim? Jawabannya tidak. Jawabannya yang di hari kiamat menjadi hakim adalah alaihissallahu biahkamil hakimin. Hanya Allah yang menjadi hakim di hari kiamat. Makanya Yesus atau Nabi Isa itu nanti akan dihadapkan kepada para penyembahnya. Yang menuhankan Nabi Isa, yang menyembah Nabi Isa atau Yesus itu di hari kiamat akan dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung dihadapkan kepada para penyembahnya, dan ketika itu Allah langsung bertanya kepada Nabi Isa. Makanya ada terekam di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 116. Wa idz qala Allahu ya Isa Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi takhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Jadi pada hari itu Isa akan dihakimi, Yesus atau akan dihakimi, dihadapkan langsung kepada para penyembahnya dan diambil kesaksiannya. Langsung ditanya Allah, "Hai Isa, apakah kamu sewaktu kuutus di dunia," kata Allah, "kamu menyuruh manusia untuk menyembah dirimu dan menuhankan dirimu dua Tuhan selain aku?" Gini Bang. Itu ada di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 116. Mematahkan salib itu ada tidak dikatakan di situ bahwa dia akan menghakimi orang Kristen? Kan tidak ada, itu kan tafsiran.
Mematahkan salib yang dimaksud itu bukan berarti masuk ke setiap gereja di seluruh dunia, enggak. Dia akan meluruskan bahwa dia itu bukanlah Tuhan dan tidak disalib. Oh, berarti dia cuman meluruskan kepada orang Kristen, bukan kepada agama-agama lain yang menyembah ini, menyembah itu, bukan? Bukan. Dia akan menjadi Kristen hakim aja. kepada orang Kristen. Kristen aja. Berarti enggak apa dong tafsirannya, enggak valid dong. Kenapa cuma Kristen aja? Apanya Berarti enggak? agama-agama lain betul gitu. Selain Karena agama yang lain, agama lain tidak ada menuhankan Nabi Isa. Hanya Kristen yang menuhankan Nabi Oh, berarti Isa. kalau menuhankan patung seperti agama lain itu tidak betul itu ya? Enggak ada korelasinya dengan menuhankan patung. Yang kita bahas Nabi Kan Isa. tafsiran itu kan itu apanya maksudnya? Yang menuhankan Isa. Apanya? Berarti agama lain betul enggak diluruskan juga. Yang menuhankan Nabi Isa bukan berarti agama lain betul. Gak nyambung kamu. Apa logikanya ini, Dek? Nabi Isa itu logikanya aneh ini, Uni ya. Iya. Yang dihakimi Nabi Isa itu hanyalah orang yang menuhankan dirinya. Iya, kenapa cuman Kristen yang yatim, yang lain berarti betul itu? Kan udah dijawab sama Ustaz Yusuf, karena kau nyembah dia. Enggak, yang lain betul enggak? Yang lain itu nggak betul. Ya udah, Yang kenapa cuman Kristen aja? Ya karena kau nyembah Nabi Isa. Yang lain Kan enggak kita bicara yakini? kenapa dihakimi lah, tapi nanti diomil hisab, mereka masuk neraka kan ada dalilnya. Bagi penyembah berhala dan berhalanya itu semua akan jadi bahan bakar api Kalau yang lain neraka. diyakini, kenapa enggak semua disebut? Kenapa cuma salib? Ya karena kan Nabi Isa, kita bicara tugas Nabi Isa. Berarti Tuhan nggak tahu siapa berapa agama di dunia ini. Toko itu Salib kau yang lah. diyakini. Gimana ini? Apa ini kau bicara tugas Nabi Isa? Nabi Isa itu dituhankan sama Kristen, bukan orang Hindu. Orang Hindu itu dihakimi oleh Allah. Bukan berarti orang Kristen itu dihakimi semua sama Nabi Isa. Karena yaumil hisab ini semua nanti dihakimi oleh Allah. Perkara hari akhir ini bukan berarti hari setelah kematian. Ini hari menjelang akhir Nabi Isa turun nanti. Jadi dan ini korelasinya Matius 7:21 di mana Yesus berkata, "Tidak setiap yang datang kepadaku memanggil Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga." Bahkan kata Yesus berkata apa? Iya, saya kan Inilah membahas kok- tafsiran. betul. Itu kan Inilah bahasa kenapa kau kiasan. nggak ngerti dari tadi ucapan Itu kan kami. bahasa Kau kiasan, belum. Kak. Kenapa kau nggak ngerti Mata ucapan kami kacan. dari tadi? Kenapa kau tahu nggak? Kenapa kau nggak ngerti ucapan kami? Kami belum selesai kau udah menjawab. Inilah kau ini tengil dalam bahasa kitanya, tengil. Iya. Iya, tengil. Anak-anak tengil ini adalah anak-anak yang sok tahu, dikasih tahu tapi nggak mau tahu gitu loh. Kau Bukan yang sok tanya tahu, kami. saya tahu Pak Muslim. Saya Kalau kau tahu dari tadi kau nggak berulang bertanya. Pertanyaan yang kau ulang-ulang itu sudah kami jawab dari tadi. Ini namanya Cuman tengil. aku mau ngasih Kami di sini bukan semau pandanganku kau. sendiri. Ini Ngasih pandanganku pandangan sendiri. kau itu kami nggak peduli. Dengar Nah, itulah, Kristen. itulah. Gini dengar ya. Kau Karena- jangankan enggak. diam dulu. Ini tengil betul ini anak ini loh. Memang gak ada adab, sudah diajarkan adab dari tadi padahal loh. Tapi memang anak-anak ini teman-teman, kenapa mereka sulit? Ustaz tahu nggak kenapa salah satu sulit bagi mereka ini beradab? Tahu nggak alasannya? Karena mereka tuh ngaku dalam dirinya ada Tuhan, Ustaz. Jadi mereka tuh gini loh, Ustaz. Saya ini ada Tuhan dalam diri saya. Pasti saya benar kalau ngomong. Jadi kita ini bicara ngikutin adab manusia biasa pun tetap nggak akan pernah masuk. Karena mereka adalah orang-orang yang mengklaim dirinya tuh ada Tuhan. Tengil mereka itu. Ya, padahal kita yang menjelaskan agama kita, mereka yang keberatan. Tidak pernah selama ini ketika kami menjelaskan tentang agama kami itu, kami membatasi kalian bertanya lagi itu enggak. Tapi maksudnya kalau bertanya itu minimal nyambung. Ustaz Yusuf PI udah jelaskan tadi. Kesalahpahamanmu itu bukan urusan kami. Tapi kalau kau menyimpulkan agama kami depan kami berkewajiban untuk saya Anda belum selesai. Halo. Selamat siang. Buka dulu kamera kamu. Silakan dibuka dulu kameranya. Ya sudah, buka dulu kameranya. Beradablah Pak. Bapak naik ke sini Buka kenalkan dulu dulu kameranya, namanya. Ya, biar Iya. enak kita Pak. Iya, jelaskan Yesus Ya, tidak buka dulu Kristus. kamera kamu sebelum ngomong. Tidak, jelaskan Itu dulu. materi Ustaz Yusuf, biar Ustaz Yusuf yang jelaskan ya. Ya. Ya teman-teman semuanya kita jelaskan ya sedikit ya sebelum menaikkan Kristennya. Ya. Siapa yang dihakimi oleh Nabi Isa alaihi salam? Ya jelas ya teman-teman semuanya. Nabi Isa akan menghakimi yang menuhankannya. Ini tertera di dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 61 sampai 64. Ya. Di situ dikatakan wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarun biha wattabi'un
hadza siratun mustaqim. Jadi datang kedua kalinya Nabi Isa itu akan menjadi pertanda kiamat kubra. Itu intinya. Di ayat 63-nya surah Az-Zukhruf itu walamma ja'a Isa bil bayyinat qala qad ji'tukum bil hikmah wa li ubayyina lakum ba'dal ladzi takhtalifuna fihi fattaqullaha wa ati'un. Jadi Nabi Isa itu tugasnya menjelaskan apa yang diperselisihkan. Makanya dijelaskan oleh hadis. Hadisnya apa? Sungguh kata Nabi Isa akan turun menjadi hakim yang adil. Siapa yang dia hakimi? Yang dia hakimi adalah para penyembah dia. Para penyembah dia, para pentuhan dia. Gitu. Makanya dalam hadis itu dia akan mematahkan salib-salib, membunuh babi-babi. Bukan berarti mematahkan salib itu dia masuk ke gereja, tiap gereja di muka bumi ini, enggak. Mematahkan salib itu artinya dia akan meluruskan kepada siapa dia dulu diserupakan. Seperti itu. Artinya mematahkan salib itu dia akan memberangus teologi Kristen. Intinya kayak gitu. Terus membunuh babi. Bukan berarti Nabi Isanya itu masuk ke dalam kandang babi. Kagak. Nabi Isa itu artinya dia itu akan meluruskan bahwa yang selama ini dikatakan kawan-kawan Kristen, apa yang masuk ke mulut itu halal. Tapi yang keluar itu yang najis. Dia meluruskan hal itu bahwa dia tidak pernah menghalalkan babi. Itu maksudnya tugas Nabi Isa. Apakah tugas Nabi Isa ini setelah bumi ini kiamat? Jawabannya tidak. Nabi Isa itu turun kedua kalinya ketika bumi belum kiamat, tapi akhir zaman gitu. Nah, kalaunya sudah di bumi kiamat ya, di padang mahsyar, itu Allah yang menjadi hakim, bukan Nabi Isa. Makanya Quran surah At-Tin alaihissallahu biahkamil hakimin. Jadi Allah itu adalah hakim yang adil. Di padang mahsyar dia akan menghakimi, termasuk Nabi Isa atau Yesus. Akan dihakimi juga. Semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk Nabi Isa. Lalu para pentuhan Nabi Isa atau para penyembah Nabi Isa atau Yesus ini nanti akan dihadapkan kepada Nabi Isanya. Langsung dihakimi oleh Allah. Dengan Allah berfirman. Quran surah Al-Maidah ayat 116. Wa idz qala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Kata Allah di padang kiamat ya, padang mahsyar, hai Nabi Isa, ketika aku mengutus kamu ke muka bumi, ya, pernahkah kamu menyuruh mereka untuk menuhankan kamu? Menyuruh menyembah kamu menjadi dua Tuhan selain aku dengan ibumu itu. Maka Nabi Isa menjawab, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Tidak patut ya Allah bagiku untuk apa? Menyampaikan yang bukan hakku, kata Nabi Isa. Aku tidak pernah menyampaikan untuk menyembah diriku dan menuhankan diriku. Tapi apa yang disampaikan oleh Nabi Isa? Al-Maidah ayat 117. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budullaha rabbi wa rabbakum. Nabi Isa menyuruh sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, itu di hari kiamat Nabi Isa atau Yesus akan dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya keterangan dari Yesus di Matius 7 nomor 22 sampai 23. Yang menuhankan Yesus itu akan diusir oleh Yesus pada hari terakhir nanti, dan itu terekam di dalam Al-Quran. Nah, itu baca Matius 7 nomor 21. Ya, makanya terekam di Al-Quran, Nabi Isa itu akan mengusir orang-orang yang menuhankan dirinya, mengusir orang-orang yang menyebut dia adalah Tuhan. Terekam di Al-Quran. Juga terekam dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23. Tuh, ya. Jadi hakim yang adil itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menghakimi Nabi Isa nanti. Selamat siang. Siang, Bang. Iya, Abang nih Islam Kristen, Bang. Kristen, Bang. Boleh kita diskusi. Silakan Abang mungkin mau bertanya atau mau ditanya nih. Ya, saya mau bertanya. Jadi, kira-kira tulisan yang di atas itu maksudnya gimana, Bang?
Yesus tidak kenal Kristen. Ya iya bang, memang Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen, tidak pernah menyuruh jadi Kristen. Dan sewaktu di zaman Yesus tidak ada namanya Kristen. Kristen itu muncul dari Antioquia 70 tahun setelah Yesus itu diangkat ke langit. Ya, Ah gitu. Makanya Yesus tidak kenal Kristen. ada dalilnya. Gini bang, Kristen itu dari Antioquia. Ada dalilnya kalau di tempat Anda. Ya, ada. Ada, Kristen itu dari Antioquia. Mau dalilnya? Oh, oke. Kita kasih dalilnya ya. Ustadz, sekarang tuh aplikasi TikTok itu udah enak loh. Kita bisa besarkan kalau mau lihat dalil tuh dia bisa panjang lebar gini. Kayak gimana? Kayak gimana? Coba contohin nih. Mic-nya. Tapi kan itu Ustadz yang bisa bikin. Dia kayak gini, lebar. Di atas. Bentar saya batuk. Nantilah. Bentar. Bentar ya, saya bukakan. Iya, ya. Liatin. Tapi saya kenapa nggak bisa pindah ke ini ya? Kameranya bentar. Bentar. Ini dalilnya. Mereka tinggal bersama-sama dengan, coba dikasih tunjuk Tuh, dulu supaya bisa ya. dibaca. Nih, saya bacain aja. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Tuh. Makanya aku bilang, iya, makanya Yesus tidak kenal Kristen. Karena Kristen itu dari Antioquia, bukan dari Yesus. Kok gue bisa ya bang? Maksudnya, Kok bisa? saya juga merasa heran bang, karena Mm-mm. masa Yesus nggak kenal Kristen, kok kita menyembah Kristen, menyembah Yesus begitu? Ya makanya, Kita ada yang apa heran, dengan Bang. iman Anda? Justru itu pertanyaan kita bertahun-tahun Bang sama Maksudnya, ini. Iya. logikanya kan begitu, maksudnya itu gimana ya maksudnya? Kami nanya itu, kenapa kalian begitu? Kok kalian gitu? Kan nggak diajarin kok malah gitu. Itu pertanyaan kami. Kenapa coba? Kita yang nanya, karena ada tulisan di situ kan, makanya kita nanya bang. Ya kita kan berdasarkan dalil. Dalilnya kan ada. Sebenarnya yang heran itu kami gitu. Yesus tidak kenal Kristen. Yesus juga tidak pernah mengajarkan Kristen. Tapi kenapa kalian malah menyembah gitu, menyembah Yesus dan menamakan diri Kristen? Sebenarnya kami yang heran, bukan Anda. Ya, karena kami percaya Tuhan itu ada, yaitu Yesus. Jadi Kristen itu apa artinya? Ya, kalau menurut ajaran kami, Kristen itu ajaran Tuhan Yesus. Wow. Ajaran Tuhan Yesus. Apa yang diajarkan Yesus? Firman-Nya. Firman-Nya ya apa aja gitu loh bang. Apa aja yang diajarkan oleh Yesus? Ya, dia mewartakan kebaikan di dalam dunia ini. Dia kan apa namanya? Utusan Allah gitu. Ya, pengajarannya kebaikan doang atau gimana gitu? Coba dirincikan. Ya, dia mengajarkan tentang kebaikan dan mewartakan apa yang diajarkan oleh Allah. Cuma itu doang? Iya, itu. Nggak ada ngajarin yang lain? Enggak ada, Bang. Wah, berarti Yesus nggak ada ngajarin nikah gitu? Ada. Tadi katanya nggak ada. Nah, abang kan tanya. Abang kan Ya makanya apa aja yang Anda ikuti dari Yesus? Ya, Bang.
Apa aja yang Anda ikuti dari Yesus? Banyak bang, kita tidak bisa menjelaskan satu persatu bang. Anda sunat nggak? Bang, Diajarin bang, kami enggak. bang, maaf ya bang ya. Ini kalau boleh saya bilang, seluruh ajaran Kristen itu tidak diajarkan Yesus bang. Kalau abang bisa nunjukin satu saja ajaran yang diajarkan Yesus yang diikuti gereja, saya mungkin nggak mau lagi berapologet. Ya, jadi abang bilang abang ikutin Yesus itu bohong. Karena tidak ada satupun ajaran gereja itu yang diajarkan betul-betul oleh Yesus. Kenapa? Ajaran gereja itu ajaran bapak-bapak gereja dan ajaran Paulus. Contoh, Yesus tidak pernah mengajarkan ke gereja. Dia tidak pernah mengajarkan Trinitas, Tritunggal. Dia nggak pernah mengajarkan bahwa dia adalah Tuhan. Jadi sebenarnya abang ini yang kami tanya. Saya sama Ustaz Yusup ini bertahun-tahun nanya sama kalian kok gitu sih? Apa yang Yesus ajarkan nggak itu yang kalian ikuti gitu? Yesus nggak kenal Kristen karena Yesus tidak membawa agama Kristen. Ustaz Yusuf sudah katakan Kristen itu dibentuk sama Paulus di Antioquia. Lah pertanyaannya kok kalian jadi Kristen? Kenapa nggak jadi pengikut Yesus aja gitu? Kenapa nggak jadi pengikut Yesus? Kurang tahu loh bang. Nah sekarang saya tanya sama abang nih, bukti kalau abang nggak ngikutin Yesus nih. Abang tahu nggak dalam kitab abang Yesus mengajarkan Tuhan itu berapa? Berapa Tuhan menurut Yesus? Tahu? Gini aja, kita pamit dulu, nanti baru kita masuk lagi bang. Iya udah gak usah dipaksa aku nih. Belajar dulu ya bang ya. Aduh. Saya berani berhadapan dengan seluruh Kristen untuk membuktikan kalian tidak pernah ngikutin Yesus ya. Ini bukan ngajak berantem. Tapi kalau kalian bisa bantah saya bisa berhenti jadi apologet ya. Tunjukkan pada saya nih ajaran gereja satu aja yang diajarkan Yesus. Ajaran gereja ya, satu aja. Saya cuma minta satu, kalau nggak setengah deh, ya gitu. Sapa dulu nih. Halo, selamat siang. Ya, Mom Erika, silakan buka kamera Bu. Mom. Nggak bisa Bu. Silakan open cam dulu Bu. Nah, halo. Ya silakan dibuka dulu kameranya. Nggak usah buka kamera, ngomong aja. Nggak pede aku. Turun aja Nggak kau. bisa ya Bunda. Nggak bisa ya karena coba? di sini bahaya kalau kita nggak buka kamera. Soalnya nanti kalau nggak bisa buka kamera Ngapain bisa coba? bicara sembarangan nanti ya. Halo Indah. Kita meminimalisir penghujatan ya dengan disuruh buka kamera supaya bisa sopan ya. Cetruk nanti Bang Paras beliau. Takut, ya tuh. Apa pula Pung? Takut tuh. Gimana Aduh, tuh? banyak istirahat lah Pung. Ngapain ikut debat juga udah tua lah Pung. Pung. Istirahat lah. Tuh, gue takut tuh. Ada. Ini lihat Opung ini loh Ustaz. Kalau nggak naik di sini saya nggak lihat wajah dia ini. Selama ini kan nggak berani buka kamera dia. Pung. Coba tuh. Ngapain aku naik? Istirahat lah, tidur. Aku mau tanya tuh, aku mau tanya dulu nah. Tanya apa Aku pula tanya dulu. Pung? Aku tanya dulu. Tanya apa pula Pung? Ada nggak Muhammad istrinya banyak? Ada nggak? Aduh Pung, nggak usah mikir itulah. Ada nggak? Pikirkan kesehatan Opung aja. Bukan, Ngapain ada pikirin nggak Nabi dia? Muhammad yang ngapain? Dia ada nggak? Pung. Nggak adil dia butuh. Mana dia adil tuh? Udah tidur jaga kesehatannya, ngapain mikirin yang lain-lain Pung? Nabi itu nggak adil tuh. Nggak adil tuh. Nabi itu. Di mana tuh? Apa Pung? Nggak usah mikirin Nabi Muhammad, pikirin diri Opung aja kayak gimana? Nabi itu kok nggak adil tuh. Di mana Aduh tuh? Pung, udah istirahat aja Pung ya. Nggak mau saya debat sama Opung, nggak mau.